Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saat ini dari Polres Sukabumi akan merilis kaitan pengamanan penambang liar di kawasan perhutani Blok Cibulu, Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang dilakukan penggerebekan pada hari Kamis kemarin. Saat ini kita akan mendengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede di depan kantor Satreskrim Polres Sukabumi. Dan kita lihat ini di depan sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, yakni sejumlah sepeda motor yang dipakai para penambang dan hasil dari hasil tambang emas liar di kawasan perhutani Blok Cibulu, Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita lihat ada berkarung-karung beban hasil tambang liar yang saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan sejumlah orang penambang liar yang menambang di kawasan perhutani Blok Cibulu, Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita lihat di depan sana sudah ada sekitar 6 orang penambang liar yang sudah diamankan. Kemarin memang kabarnya ada pelajar juga yang ikut diamankan, namun untuk keterangan lebih lengkap kita akan dengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede sembari menunggu kumandang azan asar berlangsung. Ayah saon. Beli. Motornya 6 ya. Ada 6 unit sepeda motor yang diamankan dan sejumlah alat grandil juga ikut diamankan. Tadi ada kita lihat di depan sana ada palu, pahat dan sebagainya. Kita akan dengarkan langsung keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis, pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release terhadap pengungkapan kasus pertambangan tanpa izin. Jadi lokasi yang dilakukan penindakan oleh Satreskrim ini adalah lokasi yang beberapa waktu ke belakang terjadi warga tertimbun atau para pelaku peti yang tertimbun sehingga meninggal dunia ya. Kita sama-sama tahu sudah 2 kali terjadi kejadian tersebut. Kemudian karena ada kejadian tersebut kita lakukan profiling ya, kemudian berkoordinasi dengan pihak yang mempunyai wilayah yaitu dari Perhutani dan lakukan rapat koordinasi sampai dengan dilakukanlah penindakan secara gabungan oleh Satreskrim dan Satsamapta Polres Sukabumi. Untuk pelaksanaan kegiatan yaitu pada hari Kamis 1 Juni 2023 yang lalu pukul 15.00 di mana tim gabungan dari Satreskrim Polres Sukabumi dan Satsamapta Polres Sukabumi datang ke lokasi dengan maksud untuk melakukan penertiban dan melakukan penegakan hukum ya. Dari pelaksanaan penertiban tersebut awalnya diamankan 11 orang yang ada di sekitar lokasi TKP. Kemudian dari 11 orang ini juga kita amankan 5 kendaraan bermotor roda 2 yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan peti tersebut, dan juga beberapa alat ya, beberapa peralatan. Setelah diamankan 11 dan beberapa peralatan serta kendaraan bermotor tersebut dibawa ke Polres Sukabumi dan dilakukan pendalaman, pemenuhan alat bukti dan juga melaksanakan gelar perkara terhadap perkara tersebut. Alhasil setelah dilakukan secara maraton pemenuhan alat bukti dan dilakukan gelar perkara, Satreskrim Polres Sukabumi menetapkan 6 orang dari 11 orang yang diamankan layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Adapun dari
6 tersangka tersebut ya dilengkapi dengan barang bukti antara lain 5 unit kendaraan bermotor roda 2, kemudian 11 karung yang berisi kandungan emas ya. Kemudian 2 buah kerekan, 4 pahat, 3 palu dan 2 piring. Pelakunya sebanyak 6 orang ini punya peran masing-masing ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu tindak pidana yang cukup lengkap peran dari masing-masing pelaku. Dari mulai baik, saya ulangi ya. Peran dari para pelaku ini cukup lengkap ya. Dimulai dari para pekerja ya. Para pekerja ini adalah yang melakukan penggalian di bagian bawah. Dia punya keahlian yang memang rata-rata sudah punya pengalaman. Bahkan ada yang sampai sudah 11 tahun bekerja sebagai penggali di lokasi tersebut. Kemudian ada yang bagian mengarungi dan mengangkut ke atas, serta ada yang bagian pemodal ya. Jadi yang diamankan di sini tersangka S alias D usia 35 tahun selaku pemodal. Kemudian tersangka E 22 tahun, A 32 tahun, TS 38 tahun, M 22 tahun dan D 23 tahun selaku para penambangnya ya. Jadi dari para pelambang yang 5 orang ini punya peran masing-masing. Kemudian semuanya dimodali oleh saudara S alias D. Omset yang didapatkan ya, hasil pendalaman dari penyidik terhadap pelaku S dalam hal ini, bahwasanya selama melaksanakan kegiatan ya, yang bersangkutan bisa mengumpulkan omset 200 sampai 500 juta per minggu ya. 200 sampai 500 juta per minggu. Kemudian yang sedang didalami oleh Satreskrim atau penyidik ini adalah dari yang bersangkutan, siapa lagi mungkin pemodal di atasnya, termasuk kemana barang-barang ini dioper ya. Ini yang masih dalam pengejaran kita, karena memang hubungannya adalah sel-sel terputus ya dari kegiatan ini. Termasuk potensi lain, kemungkinan lain dari pelaku lainnya yang memang terkolaborasi dengan para pelaku yang ini, khususnya para pemodal ya. Untuk para tersangka itu diterapkan Undang-Undang, ulangi, Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, karena lokasi tersebut adalah kawasan hutan ya. Yang kedua adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, untuk ancaman pidana paling lama yaitu selama 15 tahun penjara. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan, dan dari penyidik berusaha secara maraton untuk melengkapi berkas perkara, termasuk dengan pemenuhan alat bukti yang lain daripada pemeriksaan ahli. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mereka udah berapa lama aktivitas menambang di sana, Dan? Ya, jadi para pelaku yang ada di sini dan layak untuk ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara adalah bagian daripada kelompok yang ada di lokasi. Bagian adalah kelompok yang ada di lokasi yang merupakan satu rangkaian, dari mulai pemodalnya adalah saudara S alias D dengan 5 orang pelaku penambangan petinya. Ya. Udah berapa lama dan mereka menambang di sana? Kalau pengakuan, ulangi, hasil pemeriksaan dan pendalaman dari penyidik ini ada beberapa peran masing-masing dan pengalaman masing-masing ya. Ada yang baru 2 tahun, bahkan ada yang sampai sudah 11 tahun. Dan di antara para gurandil ini kabarnya ada yang memang di bawah umur atau seperti apa? Ya, betul. Baik, dari 11 orang yang diamankan di lokasi ya,
11 orang ini pada saat datang tim, kemudian mereka ini kan berseliweran ya kemana-mana, diamankan, kemudian dilakukan pendudukan perkaranya ya, pemenuhan alat bukti, sehingga dapat disimpulkan dari 11 ini 6 orang yang memang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti yang ada. Kalau titik lokasinya berbeda-beda nggak? Berbeda-beda ya. Jadi ada banyak ya dari sekitar kawasan tersebut itu ada kurang lebih 100 titik ya, 100 titik yang berada di kawasan area tersebut. Dan setelah pelaksanaan penegakan hukum ini ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, stakeholder terkait untuk melakukan upaya yang lebih masif dan lebih terkolaborasi sehingga kegiatan ini tidak berulang. Pak Kapolres, kalau ini pemodalnya itu masyarakat lokal di sekitaran Sabang itu atau dari luar daerah kecamatan? Baik, ya, baik. Jadi untuk para pelaku yang kita amankan di sini membuktikan bahwa para penambang atau pelaku peti penambangan tanpa izin di lokasi itu sebagian besar adalah orang luar, bukan warga sekitar. Ya, dari mulai pemodalnya adalah warga Tegal Bulet, kemudian para pekerja tambangnya itu ada yang dari Waluran, Simpenan, Cihaur, jadi bukan dari warga Cimas itu sendiri. Ada lagi? Pak, kaitan ini kan dia kan menjual hasilnya Pak, itu sudah diketahui belum? Ya. Jual kemana sih emasnya? Jadi gini, tadi yang sudah kami jelaskan bahwa ini adalah sel terputus ya, sel terputus. Dari pemodal ini ada pihak lain yang bertugas untuk mengolah ya, mengolah. Kalau memang hasil pendalaman secara manual mereka melakukan pengolahan secara konvensional ya. Jadi dimasukkan ke dalam drum, kemudian drumnya itu diisi atau disiram air, diputar sehingga tersaring, langsung terlebur. Nanti di situ mereka lebur dan dioper lagi ada pihak yang memang khusus mengepul ya dari leburan daripada kandungan mineral tersebut. Ada backing aparat atau pejabat, jangan kan udah beberapa kali dirazia sebelum ditangkap mereka tetap ngeyel dan. Ya, baik. Jadi sampai saat ini hasil pendalaman kita dan juga profiling dengan para pelaku belum ditemukan ya indikasi keterlibatan daripada aparat. Pak, ini kan dia mengolah emasnya kan mereka penggunaan weight ya atau higrarium tuh merkuri. Ada pendalaman cara itu nggak untuk kerusakan lingkungan ya Pak? Ya baik, termasuk itu juga bagian dari pendalaman kita. Saat ini juga kami sedang di backup ini bersama kita ada dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Subdit Tipiter ya, yang memang sengaja kita minta bantuan untuk datang ke sini. Yang pertama adalah backup terhadap penanganan perkaranya, pelengkapan berkasnya. Yang kedua adalah tim tersebut mendalami terkait dengan apa yang ditanyakan tadi mengenai penggunaan bahan berbahaya dalam pengolahannya secara konvensional. Kalau dampak kepada warga sekitar itu seperti kan lubang yang sangat dalam ini, ada nggak dampak bahaya warga sekitar itu? Kalau dampaknya ya sudah kita ketahui ya. Beberapa waktu yang lalu 2 kali kejadian para pekerja ini tertimbun dan meninggal dunia. Sehingga bergerak dari situ kita melakukan penegakan hukum dan ternyata memang para pelaku ini bukanlah warga sekitar. Sehingga nanti ke depannya kita akan melakukan rapat koordinasi membahas agar ini bukan hanya kegiatan yang selesai di sini, tapi bagaimana mencari jalan solusi agar supaya kegiatan ini bisa benar-benar bisa terhenti dan tidak membahayakan masyarakat. Ada catatan kerugian dari Perhutani nggak? Nah? Belum, kita belum sampai ke sana. Jadi nanti juga akan berkoordinasi dengan pihak Perhutani selaku yang punya wilayah ya dalam pengawasan mereka. Untuk himbauannya Pak? Himbauan kepada warga Jangan masyarakat macet-macetan himbauannya. agar benar-benar dipikirkan. Baik, Tribuners, itu dari keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede kaitan penangkapan penambang liar, penambang emas ilegal di lokasi Perhutani Blok Cibulu, Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat 6 orang yang diamankan dan 1 orang tadi diantaranya merupakan pemodal. Sekian yang dapat kami sampaikan dari para penambang tersebut. Dari kepolisian menerapkan pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Sekian, Rizal Yudin melaporkan dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat.